Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Dosen Muda Channel. Balik lagi bersama saya dan kita akan masuk dalam program Gosip Intelektual. Gosip Intelektual adalah salah satu program rutin di Dosen Muda. Kita akan membahas mengenai isu-isu terkini dan kita bahas secara intelek. Pada hari ini kita kedatangan bintang tamu. Beliau adalah seorang ustadz lulusan S1 dan S2 Hukum Islam di UIN Lampung. Dan kita akan membahas mengenai tema yang lagi hits ya terbaru tentang sosok video seorang Pak Ustadz yang videonya terkenal karena marah-marah. Baik, kita langsung saja bertemu dengan Pak Ustadz Musli. Baik, Assalamualaikum Mbak Vera. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Ustadz sudah mau datang di channel Dosen Muda. Baik, sama-sama. Pak Ustadz, mungkin saya memberikan gambaran terlebih dahulu ya Pak Ustadz ya. Jadi mungkin Pak Ustadz juga lagi pernah mendengar mungkin tentang isu terkini mengenai sosok Pak Ustadz juga yang di nasional, yang kemudian beliau terkenal karena video marah-marahnya dan juga sempat akhirnya terbongkar terkait dengan bukan terbongkar ya, banyak dilaporkan oleh jamaatnya dari akibat dari sedekah itu Pak Ustadz. Nah, jadi mungkin saya akan bertanya-tanya dengan Pak Ustadz, sesungguhnya kalau di dalam agama Islam sendiri Pak Ustadz, sedekah itu seperti apa sih Pak Ustadz? Boleh nggak kita misalkan memberikan sedekah terus kita mengharapkan imbalan? Gitu. Baik, terima kasih ya, bagus sekali pertanyaan dari Pak Vera. Ya, channel ini juga sangat menarik maksud saya untuk masyarakat luas terkait masalah sedekah. Sebenarnya sedekah ini sangatlah simpel. Ya. Sedekah ini kan pemberian dengan sukarela sebenarnya. Pemberian dengan sukarela, apakah boleh mengharapkan sesuatu? Iya, betul. Ya. Pada dasarnya banyak sekali dasar-dasar dalil-dalil tentang sedekah ya. Dan banyak sekali padilah-padilahnya. Termasuk dengan sedekah itu sebenarnya kan bisa menolak bala seperti itu. Bahkan bisa meredam amarah Allah. Ya. Bahkan dengan sedekah itu dia bisa mencegah kematian yang su'ul khotimah. Jadi banyak sekali. Jadi pada dasarnya yang penting ikhlas sedekah Dan sukarela ya Pak Ustadz ya. Sukarela. Oke. Pak Ustadz, benar nggak misalkan adakah hadis, karena kan pasti Pak Ustadz yang sekarang lagi hits ini di luaran itu mungkin dia juga ada landasan gitu. Mengapa kemudian akhirnya dia berasumsi atau memiliki hipotesis ibarat kata ketika kita memberikan 1 kali maka akan dibalas sebanyak 10 kali. Sesungguhnya itu ada nggak sih Pak Ustadz memang hadis yang menyatakan seperti itu atau ayat suci Al-Quran yang menyatakan seperti itu Pak Ustadz? Baik. Di dalam Al-Quran itu sebetulnya ada ya. Dengan kita bersedekah maka akan tumbuh ya 7 dari 7 atau tumbuh 10 dari 10 jadi 700 ya. Itu di dalam Al-Baqarah 261. Bunyinya masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila sumbulatin mi'ati habbah. Jadi ketika kita bersedekah dengan sebutir itu tumbuh nanti 7 tangkai. Dari 7 tangkai itu tumbuh 100 buah. Ya, tetapi ada catatannya. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Apa itu? Jadi bagi yang Allah kehendaki. Ini kan berarti kan kalau kita telah lebih dalam urusan Allah sebenarnya terkait tentang balasan. Nggak bisa kita bersedekah sesuatu kita mengharapkan balik lantas harus kontan saat itu gitu ya. Itu kan kehendak Allah gitu ya. Kalau Allah ingin memberikan ya berarti alhamdulillah gitu. Kalau ditangguhkan ya berarti kita bersabar seperti itu. Karena ada sampai akhirnya tagline gitu ya bahwa ada beberapa jamaatnya ketika datang bawa motor pulang jalan kaki gitu Pak Ustadz. Karena pada saat itu akhirnya dia mensedekahkan motornya untuk disumbangkan di dalam kegiatan tersebut. Terus pada akhirnya digugat juga gitu Pak Ustadz. Sesungguhnya itu kalau misalkan seperti itu memang boleh nggak kita menggugat apa yang sudah kita berikan gitu kepada ya ibaratnya tadinya kan memang kita mau mensedekahkan. Kemudian kita digugat dengan bahasan ya itu sepertinya seperti penipuan gitu. Gimana menurut Pak Ustadz? Baik, kembali lagi sebenarnya pada prinsip Allah.
Sedekah itu sukarela dan sedekah itu harus berdasarkan keikhlasan gitu ya. Kita perspektif lihat apakah proses memberikan sedekah itu ada posisi tekanan misalkan ya, ada posisi desakan ya, ada kondisi tertentu yang membuat kita memberikan sesuatu itu mungkin karena malu juga ya, atau mungkin karena apa namanya dilihat oleh banyak orang gitu ya, atau bisa jadi kan pahala sedekahnya juga jadi hilang toh sebenarnya. Kalau apa karena waduh banyak orang nih yang melihat seperti itu kan sangat disayangkan juga. Asalnya harusnya ikhlas, ternyata karena apa, karena kondisi tertentu jadi keikhlasannya itu mudah seperti itu. Akhirnya terus kemarin saya juga sempat baca netizen, komentar-komentar netizen ya, sebenarnya kita nggak boleh ya Pak Ustadz ya kalau mengharapkan balasan dari Allah, jadi kesannya jadi kita nggak sukarela tadi ya Pak Ustadz ya. Benar kan ya Pak Ustadz ya? Sebenarnya sudah banyak juga ya yang disampaikan ya, sumber-sumber di YouTube ya, di media sosial, bahkan para ustadz-ustadz juga, termasuk apa yang disampaikan oleh Agim ya, disampaikan oleh apa namanya Buya Yahya seperti itu, bahwa dalam konteks bersedekah itu tentunya ada syarat dan rukun sebetulnya kan. Selain dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya ada yang memberikannya, jelas ada yang menerimanya, apa yang diberikannya, terus apakah dia dalam kondisi tertekan, apakah ingin dilihat orang lain kan. Jadi banyak faktor ya, banyak faktor yang membuat apakah sedekahnya itu dicatat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya kalau kita memberikan sesuatu harusnya mengharapnya hanya kepada Allah saja. Iya. Karena konsep sedekah ini ya dalam Islam ya, imbalan adapun yang didapatkan itu kan berarti kan hadiah ya, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala ya, termasuk tadi padilah-padilah yang di awal saya sampaikan ya, bahkan bisa apa namanya meredam murka Allah ya, bahkan bisa menolak bala gitu. Nggak mesti dalam bentuk material ya Pak Ustadz? Enggak mesti dalam bentuk material. Oke. Jadi ketika kita misalkan sudah mensedekahkan kayak motor atau memang ini, kalau memang kita niatnya itu tulus, itu ya berarti memang ini gitu ya Pak, udah gitu ya Mas ya. Pada dasarnya kalaupun kita sedekah misalkan karena ingin rezeki berlebih juga, itu juga sah-sah saja gitu ya bagi pribadinya. Tetapi kan kalau hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa segala sesuatu itu hanya diukur dalam bentuk materi gitu ya. Kan kita dalam diri kita aja kalau kita ukur mata, nikmat mata luar biasa, karunia dari Allah gitu. Bagaimana mensedekahkannya kita ya, untuk membalas, mensyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan tangan kita, dengan kaki kita, dengan semua anggota badan kita. Kalau dihitung-hitung luar biasa gitu ya, nggak seberapa dengan motor, mobil dan lain sebagainya kalau dibandingkan dengan karunia Allah Subhanahu wa taala yang dikaruniakan kepada kita. Tetapi kan balik lagi kepada konteks tadi ya, apakah dia memberikan sesuatu itu karena ingin dilihat orang lain, ataukah dalam tekanan, ataukah bahkan kewajiban sendiri malah dilalaikan. Contoh kewajiban sendiri dilalaikan apa? Menafkahi keluarga. Menafkahi keluarga belum tuntas nih, belum selesai, bahkan mungkin makannya sebelum cukup gitu ya, kita sedekah. Kita sedekah berlebih gitu karena melihat kondisi tertentu, misalkan dilihat banyak orang supaya dipublish dan lain sebagainya, atau sebagai promosi bahkan kan sekarang ini banyak sekali. Oke. Terus Pak Ustadz, saya juga sempat baca komentar netizen, kan sesungguhnya video ini viral karena karena beliau ini, Pak Ustadz yang di nasional ini adalah sosok pengusaha juga gitu Pak Ustadz ya, pengusaha yang kemudian beliau ini ibarat kata itu sampai menanyakan, karena kayaknya lagi kolaps ya Pak Ustadz ya, kemudian apa yang di bawahnya itu nanyain kayak gimana kejelasan terkait dengan usahanya tersebut. Nah pertanyaan saya Pak Ustadz, sesungguhnya kalau di dalam agama Islam sendiri investasi itu kan berupa investasi ya Pak Ustadz ya, investasi itu diperbolehkan atau tidak Pak Ustadz? Terkait investasi ya, investasi ini kan banyak bentuknya ya, dalam bentuk materi ataupun dalam non material sebenarnya. Kalau berbicara akhirat itu kan investasi yang non material, artinya suatu balasan dari Allah untuk menyelamatkan kita kelak di surga, hingga kita menyebabkan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala atas kebaikan kita. Nah dalam konteks ini karena berarti melalui sedekah ya. Jadi dengan sedekah diberikan kepada orang ya,
orang tersebut bagaimana dengan sedekah ini bisa lebih produktif, misalkan seperti itu, dan akan dikembalikan lagi misalkan kepada seorang tersebut. Itu sah-sah saja sebenarnya, tetapi konteksnya apakah ada yang merasa dirugikan, mungkin karena ada hal-hal tertentu tadi ya, ada hal tertentu yang menyebabkan orang kayaknya ini nggak sesuai dengan konsep awal dari sedekah gitu, atau mungkin ingkar daripada perjanjian awal misalkan gitu ya. Nah, kita kan belum tahu tuh lebih lanjutnya apakah emang ada kontrak perjanjian misalkan. Tapi kalau konteks sedekah itu nggak mungkin ada kontrak perjanjian gitu ya, karena pemberian. Tinggal bagaimana kita lihat ketika memberikannya itu dalam kondisi seperti apa. Jadi gini Pak Ustadz, kan beliau ini memang memiliki usaha Pak Ustadz, usaha investasi online gitu ya, yang seperti Link Aja, GoPay, OVO gitu Pak Ustadz. Kemudian ternyata di dalam usahanya tersebut dia keliru. Sesungguhnya memang berarti kan di dalam ajaran agama Islam, untuk mengklarifikasi, berarti sebenarnya diperbolehkan ya kita melakukan memiliki investasi itu sebenarnya diperbolehkan gitu ya Pak Ustadz. Betul. Di dalam Islam memiliki investasi itu sangat tentu diperbolehkan. Ini kan masuk kategori bermuamalah. Bermuamalah itu artinya sebuah kebolehan selama itu tidak ada larangan. Apalagi para ulama secara masyhur ya berbicara terkait tentang investasi. Dalam hal ini adalah konteksnya adalah masalah harta. Tetapi harta yang diinvestasikan dari sini konteksnya adalah karena latar belakangnya dengan sedekah gitu ya. Nah, dan dengan sedekah itu dikumpulkan, misalkan bagaimana dengan sedekah itu bisa memberikan kemanfaatan lebih banyak. Seperti itu. Jadi sebenarnya diperbolehkan ya. Ada juga yang kalau kita mau melihat juga sebenarnya kan Nabi Muhammad juga mengajarkan kita untuk berdagang ya. Investasi kan seperti berdagang juga mungkin ya Pak Ustadz ya. Iya. Tetapi mungkin ada sedikit perbedaan ya. Ada sedikit perbedaan ketika kita menerapkan prinsip sedekah. Kalau dalam jual beli ya, dalam jual beli itu jelas mengharapkan keuntungan secara langsung gitu ya. Tetapi dalam bab sedekah itu tidak harus kita meminta secara langsung, karena bentuk imbalan balasan dari Allah Subhanahu wa taala tidak hanya semata-mata dalam bentuk material dengan apa yang sama persis kita keluarkan dan harus sama kita terima gitu. Tidak mesti seperti itu, dengan bentuk kesehatan, dengan bentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, ataupun dengan memiliki jabatan aman gitu, dan lain-lainnya sekali. Oke Pak Ustadz. Kemudian mungkin ini terakhir Pak Ustadz ya, kan kenapa kemudian isu ini makin panas atau gosip ini ya Pak Ustadz ya, maksudnya makin panas karena ternyata kan berbarengan dengan gosipnya yang ada sosok selebgram yang Ika itu yang ngomongin tentang investasi online gitu kan. Sesungguhnya berarti kalau di dalam agama Islam itu kalau kita berinvestasi tidak, itu kan online itu kan tidak terlihat, ya tidak berwujud, itu boleh kah Pak Ustadz? Pada dasarnya dalam bentuk terwujud kalau bisa dibuktikan, ya bukan hanya terwujud kita melihat harus ada bentuknya, tetapi kalau memang dalam proses transaksi, dalam proses jual beli ya, atau peralihan masalah harta, masalah benda gitu, kalau bisa dibuktikan bahwa emang benda tersebut bisa diukur, misalkan tingginya berapa, lebarnya berapa, volumenya berapa, bahkan mungkin dari sisi kualitas kan ada kualitas A, kualitas B, kualitas C. Jadi kita juga bisa memilih dengan jelas gitu tentang ruang lingkup benda itu. Walaupun mungkin belum ada saat ini ya benda di depan kita, tetapi kan sekarang udah canggih ya, dengan kita video di tempat saat ini gitu ya, di tempat yang lain juga bisa melihat benda yang sama. Contoh saya jual beli misalkan dalam Facebook, saya buat video ya dengan barang tersebut, orang kan sudah bisa melihat untuk pertama, oh barangnya seperti ini, bahkan mungkin dijelaskan, atau lebih akurat lagi apa kekurangan-kekurangan dari benda ini, disebutkan kalau dalam Islam itu cacatnya apa, jangan ditutupi. Ini yang repotnya, ini jual beli bendanya ada tapi kadang-kadang tidak dikasih tahu secara jelas gitu ya, yang cacatnya ditutupi. Nah ini yang mungkin yang nggak boleh, yang tidak diperbolehkan kalau tidak diberitahukan secara jelas detail barangnya. Tidak bisa diukur juga gitu ya Pak Ustadz. Tapi kalau selebihnya walaupun itu online pun sebenarnya boleh saja, asal terukur gitu Pak. Terukur. Satu lagi saya itu baru keingetan, bolehkah
seorang ini karena ada komentar netizen, biasanya netizen kan Pak Ustadz. Jadi komentarnya gini, bolehkah seorang Pak Ustadz itu akhirnya memikirkan, ibarat kata pengusaha itu kan dunia juga kan Pak Ustadz, karena beliau ini kan seorang Pak Ustadz dan juga pengusaha. Bolehkah sosok Pak Ustadz itu juga menjadi apa ya, jadi kayak Pak Ustadz kemudian menyiarkan agama, terus tapi juga ini apa memiliki usaha. Juga. Bolehkah sesungguhnya itu dilakukan oleh seorang Pak Ustadz? Apakah memang kalau kita ngikutin komentar netizen, ya udah nyarin agama saja yang lurus-lurus saja. Sesungguhnya itu gimana Pak Ustadz? Baik, kalau kita dalam Islam itu kan jelas ada contoh ya. Ada contoh, dan contoh terbaik dalam Islam itu tidak lain tidak bukan kecuali Nabi Muhammad SAW. Kita tahu Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang sangat pandai dalam hal berdagang. Bahkan ketika melakukan pernikahan, ya maharnya juga onta. Ontanya bukan 1-2 gitu ya. Kita baru motor, mobil, emas, ini onta kan luar biasa. Artinya apa? Dengan Rasulullah SAW sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul, dan Nabi Muhammad SAW juga ia berniaga, ia berdagang. Artinya ini sangat memungkinkan sekali. Justru tidak ada ketergantungan ya dalam mensiarkan agama Islam, bahkan menjadi penopang ya. Penopang ya, menjadi dakwahnya semakin lancar, semakin luas ya. Jadi sah-sah aja ya. Sah-sah saja. Kalau masa seorang ustaz nggak boleh berjualan. Saya juga berbisnis kan seperti itu, berjualan ya. Oke. Satu lagi ding Pak Ustadz. Aduh, satu lagi terus nih. Saya ada keingetan, ada komentar netizen. Bagaimana kemudian sosok ini kok bisa disebut Pak Ustadz gitu? Bahasanya ada kalimat ustadznya. Nah, sesungguhnya Pak Ustadz, kalimat ustadz itu artinya apa, dan kenapa orang-orang tertentu itu bisa dilabeli sebagai seperti Pak Ustadz itu, dilabeli sebagai Pak Ustadz? Pada dasarnya saya pribadi ya, saya tidak menginginkan gitu ada orang manggil ustaz. Tapi kalau orang udah memanggil kita ustaz, mungkin karena melihat perannya ya, karena melihat perannya kental dalam lingkungan agama, misalkan ya, aktivitasnya misalkan dalam bidang agama. Jadi mungkin kayaknya untuk rohaniawan, memberikan pengarahan, pembinaan terkait tentang Islam itu kayaknya cocok. Kadang-kadang orang manggil ustaz gitu. Tapi kan belum tentu juga keustadzan tersebut sesuai. Ya, ustadz ini kan orang yang benar-benar berilmu, yang dia memahami, dengan ilmunya dia memahami dan mengamalkan. Itu yang kita harapkan ya. Karena pertanggungjawabannya berat ya. Seorang ustadz, seorang penceramah, seorang pemberi nasihat, seorang pemberi bimbingan ya, sebagai penyampai ilmu agama ya, sebagai penengah ya. Di dalam lingkungan masyarakat ya, untuk mengantarkan masalah agama supaya paham tentang kehidupan ini sampai kepada akhirat itu bagaimana. Oke. Jadi begitu ya teman-teman, untuk gelar ustadz sendiri ya memang itu biasanya dari masyarakat sendiri ya Pak Ustadz yang memberikan gelar istilah kepada beliau, karena kelakuannya seperti itu, jadi banyak yang komentar netizen itu kok dipanggilnya Pak Ustadz gitu ya. Sebenarnya itu adalah masyarakat sendiri yang memberikan gelarnya gitu. Padahal masyarakat sendiri, betul gitu. Kalau konteksnya kan ada yang lagi penyebutannya dengan istilah ulama atau istilahnya habib, kan orang yang berilmu, habaib, orang yang dekat dengan para nabi, atau habib itu orang yang dekat dengan nabi loh, memiliki keturunan. Keturunan nabi seperti itu. Jadi artinya kan luar biasa kalau kita merujuk secara keilmuan gitu kepada sumbernya yang lebih hulu ya, yang lebih atas, artinya kan lebih sahih. Seperti itu. Beda kita dapat cerita ya dari seorang anak kecil yang nggak tahu keterangan di mana belajarnya, menyampaikan ilmu agama gitu ya. Padahal mungkin backgroundnya entah dia pesantren atau enggak, hanya belajar di YouTube misalkan ya. Track recordnya seperti apa, bahkan mungkin pendidikan formalnya seperti apa, siapa sosok gurunya gitu ya. Jadi ada sanadnya untuk belajar ini, itu ada sanadnya. Ada sandarannya ya, ada aturan-aturan. Oke, terima kasih banyak Pak Ustadz sudah mau bergabung dan ada di Dosen Muda Channel. Mungkin nanti Pak Ustadz setelah ini juga kita akan memberikan linknya. Terima kasih banyak sekali lagi. Sama-sama, mudah-mudahan barokah kan. Dalam bentuk channel YouTube juga itu merupakan sedekah kalau kita lihat. Iya, betul banget. Iya kan? Jadi cocok juga tuh. Jadi bukan hanya harta dalam bentuk yang lain, ilmu sedekah ilmu ya Pak. Berbagi juga tuh. Iya. Nah, tapi kita niatkan lah, niatnya yang lurus gitu.
Ya, insya Allah Pak Ustadz, kalau untuk dosen Sama. muda kita isinya tentang edukasi Pak Ustadz. Edukasi alhamdulillah, walaupun ada bunyinya gosip ya. Ya, walaupun bunyinya gosip intelektual, sebenarnya justru kita mengangkat isu-isu yang hot news gitu, kita angkat secara intelek, jadi beneran ada landasan bukti-bukti yang sah ya, ada landasan-landasannya. Begitu Pak Ustadz, konsep yang pengen dibangun. Iya, karena kan kita juga bisa melihat dari sumber-sumber yang lumayan banyak Iya. lah di YouTube gitu ya. Baik, terima kasih banyak sekali lagi Pak Ustadz. Sama-sama. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton di Dosen Muda Channel. Balik lagi ya, nanti tunggu aja untuk video kita berikutnya. Dadah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.